Nah, di kandang kita ini ada dua kategori, yaitu pengimporan lama sama pengimporan yang baru. Nah, kebetulan ini domba-domba pengimporan yang baru, ini posisinya udah bunting ya. Sebagian ada yang buntingnya masih muda, ya. Ada juga sebagian yang baru kita kolonikan gitu ya dengan pejantan Dorper Purebloods. Dan untuk harganya, monggo ya kita diskonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pusat Domba. Channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan, khususnya di domba yang ada di kandang Pusat Domba. Nah, bagaimana kabarnya sobat-sobat ternak semuanya? Mudah-mudahan makin dilancarkan rezekinya, makin sehat dan juga makin diberkahi. Yang paling penting nih ya buat sobat-sobat ternak semuanya, di musim sekarang yang musimnya kadang panas, kadang hujan terus-menerus, kita harus jaga kesehatan kita, karena sehat itu mahal ya sobat-sobat ternak semuanya, sehat itu mahal. Dan yang terpenting juga kita harus menjaga imun kita dan juga kesehatan dari diri kita. Kalau misalkan kita sakit, siapa dong yang mau ternak domba, yang mau ngurus domba-dombanya gitu ya. Nah, di video kali ini kita khususkan buat ibu dan anak. Nah, ibu dan anak apa nih sobat-sobat ternak semuanya? Nah, kita akan khususkan ya buat video kali ini, yaitu kita akan review, kemudian kita carikan ya indukan-indukan super maupun anakan-anakan super yang kita keluarkan ataupun yang cocok buat dijadikan bibit ya buat sobat-sobat ternak semuanya yang ingin beli ataupun yang ingin bawa ya domba-domba ibu dan anak. Nah, kenapa bawa domba ibu dan anak? Karena yang pertama, sobat-sobat ternak semuanya bisa beli. Kemudian yang kedua, plus bonusnya itu dapat anaknya. Nah, sebelum dilanjut, kita akan proses penyortiran terlebih dahulu ya untuk indukan-indukan yang sudah terjual dan juga indukan-indukan yang posisinya bagus, kurang bagus, ataupun yang bagaimana gitu ya. Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan, khususnya di domba, di kambing yang ada di kandang Pusat Domba. Nah, buat sobat-sobat ternak semuanya yang kemarin tuh nanyain domba-domba buntingan, nah kita akan reviewkan juga ya. Sebetulnya kita gak jual buntingan, tapi kalau misalkan dari sobat-sobat ternak semuanya ada yang minat, kita bisa reviewkan dan juga kita bisa lihatkan untuk domba-domba spek buntingan itu yang seperti apa sih. Ya, buat sobat-sobat ternak semuanya, sebelum dilanjut ke review domba, kita mau sepilkan ya perawatan yang umumnya yang sering kita lakukan di kandang Pusat Domba, yaitu pencukuran dari bulu domba. Nah, ini ya. Nah, alhamdulillah sekarang kita lagi pencukuran sama AGB nih. AGB gimana nih? Untuk dombanya, ini posisi dombanya apakah lagi koloni atau udah bunting atau gimana nih AGB? Udah bunting. Udah bunting. Tapi kalau misalkan dombanya udah bunting gitu ya Gebi, kalau kita cukur itu gak apa-apa atau gimana Gebi? Nanti takutnya anakannya akan istilahnya keguguran atau gimana gitu, gimana Gebi? Itu terkandung pencukurannya Ya. Jadi kalau pencukurannya si dombanya itu ialah istilahnya kebanting atau ditidurkan Kasar ya, keguguran. Kan itu udah banyak yang dicukur, alhamdulillah kita pada lahiran sehat-sehat. Oh iya. Nah, kalau misalkan posisinya si ibunya udah melahirkan anakannya, itu ketika kita mau proses pencukuran si domba indukannya, itu apakah beresiko bagi anaknya atau induknya atau justru akan lebih bagus gitu? Ya, kalau sekitar 1 minggu pasti ke anaknya cacingan, ke induknya juga cacingan. Itu harus ada waktu 1 bulan dari habis melahirkan sampai pencukuran lagi. Minimal 1 bulan? Iya, karena kan kalau nggak dicukur bakteri juga ke anaknya dari bulu. Oh Jadi menularkan penyakit juga. Baik. Ya, AGB mau dilanjut dulu untuk pekerjaannya. Nah, nanti kita bicara-bicara gitu ya lewat saya gitu. Nah, kebetulan emang seperti itu ya. Jadi buat sobat-sobat ternak semuanya yang posisinya pengen gitu ya pencukuran bulu domba, kata AGB-nya gitu ya. Kata AGB-nya, posisi kalau misalkan si dombanya udah melahirkan gitu ya, udah melahirkan anakan gitu ya. Yang pertama
kondisi induknya sama si anaknya harus usia 1 bulanan ya, setelah pasca melahirkan gitu. Karena apa? Karena yang pertama faktornya itu bisa terjadi cacingan nantinya. Cacingan antara si ibu sama si anaknya. Dan air susu, nah kecentet juga. Dan air susu yang dihasilkan si induknya itu akan menyusut gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Dan kecentit itu istilahnya pertumbuhan yang terhambat gitu ya, pertumbuhan yang terhambat akibat cacingan atau bisa disebut stunting juga gitu ya. Nah, jadi posisinya, jadi kalau misalkan sobat-sobat ternak semuanya pengen aman gitu ya, pengen aman untuk domba indukan ya, pengen mau dombanya bersih gitu ya, kita cukuran setelah pasca melahirkan itu minimal ada batas waktu 1 bulan, 2 bulan gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita tidak cukur gitu ya bulu si domba indukannya, itu akan menghasilkan bakteri juga. Tadi kata AGB akan menghasilkan bakteri juga yang nantinya mempengaruhi ke si induk sama ke si anaknya. Dan kemudian kalau misalkan kita nggak cukur juga, nanti sedikit-sedikit si anaknya, kalau misalkan si anaknya kekurangan kalsium, kekurangan kayak garam gitu ya, garam atau mineral block gitu ya, itu nanti si anaknya akan memakan bulu induknya. Nah itu juga bisa menjadi faktor si anaknya kecentit atau stunting gitu, dan juga bisa menjadi faktor dari si anaknya mati gitu ya, kembung, karena bulu yang dimakan sama mereka itu gak bakal dicerna oleh rumen dari si anakannya. Jadi seperti itu ya buat sobat-sobat ternak semuanya. Ini hanya sebatas edukasi ya, edukasi di kandang pusat domba untuk sobat-sobat ternak semuanya yang posisinya pengen domba anakan, domba indukan itu berkualitas dan juga bagus-bagus bobotnya. Nah seperti ini usianya juga masih muda. Ini sekitar di 3 bulanan, 4 bulanan ya kurang lebihnya gitu. Nah ini untuk pejantan, ini untuk betina. Nah kalau misalkan kita perawatannya bagus, kemudian dari pakannya bagus, kemudian dari genetiknya bagus, insya Allah hasil anakan yang dihasilkannya juga insya Allah pasti akan bagus. Nah biasanya kalau untuk anakan seperti ini kita kasihkan konsentrat dicampur dengan hijauan yang segar gitu. Jangan hanya konsentrat aja, jangan hanya hijauan aja. Kalau misalkan kita kasihnya konsentrat aja, nanti si anakannya kekurangan serat dan berujungnya pasti kembung, prolaps, mencret gitu ya. Nah kalau kemudian kalau tidak ada konsentrat, hijauan aja gitu, itu kan pertumbuhannya kurang gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau itu hanya sebatas sharing aja. Nah, kita lanjut aja ke intinya, yaitu kita akan review ya buat domba-domba buntingan dulu. Nah, sebelum ke anakan, kita lanjut dulu ke domba buntingan. Kita langsung aja review harga ya untuk dombanya. Nah, di kandang kita ini ada 2 kategori, yaitu pengimporan lama sama pengimporan yang baru. Nah, kebetulan ini domba-domba pengimporan yang baru, ini posisinya udah bunting ya. Sebagian ada yang buntingnya masih muda ya. Ada yang buntingnya 2 bulan, ada yang buntingnya 3 bulan, ada yang buntingnya juga 4 bulanan menuju 5 bulanan. Kalau misalkan 5 bulanan ke atas kan itu udah brojol gitu ya. Sekalian aja angkutnya domba bawa anak gitu ya. Nah kebetulan ini buntingan masih muda, dan sebagian juga ada yang masih di koloni gitu ya, sebagian ada yang masih di koloni. Dan untuk harganya monggo ya buat sobat-sobat ternak semuanya, barangkali ada yang minat untuk domba buntingan ini di harga 250 juta, 25 juta ya. Monggo langsung aja 25 juta untuk domba Dorper Publod buntingan yang posisinya impor baru gitu ya. Dan ini usianya masih muda banget ya. Usianya masih muda banget, di sekitar usia 1 tahunan ya. 1 tahunan lebih, paling 1 tahunan lebih 3 bulan, 1 tahunan lebih 2 bulan. Dengan bobotan di 50 kilo up. Usia hamilan ada yang 2 bulan, 3 bulan ya, ada juga yang udah bunting tua banget. Nah ini untuk posisi yang udah buntingan. Nah ini untuk domba-domba bawa anak. Insya Allah domba-domba bawa anak juga banyak ya. Nanti kita reviewkan ya untuk domba-domba betina-betina Dorper Publod impor bawa anak gitu ya. Nah dilanjut dengan domba Dorper Publod impor yang posisinya bunting pengimporan yang lama gitu ya. Ada di sebelah sana, usianya sekitar di 2 tahunan ya kurang lebihnya.
2 tahunan. Sama sekarang itu mungkin 2 tahun setengah kurang lebih gitu ya. Dengan bobotan super. Bobotan super di 60 kilo up. Ada yang 70 kilo up, ada yang 80 kilo up gitu ya. Nih, bobotan super. Nah, kebetulan di sini ada domba-domba yang posisinya baru lahiran. Nih, pengimporan yang lama ya. Nih, mantap banget. Ini apalagi yang ini nih. Posisinya ya. Tuh, mantap. Ya. Insya Allah. Nih. Lihat, tinggi, besar. Dan kalau untuk usia kebuntingannya, ini rata-rata bunting muda ya, sobat-sobat ternak semuanya, rata-rata bunting muda. Ada juga sebagian yang baru kita kolonikan gitu ya, dengan pejantan Dorper Publad. Nah, ini sebagian ada yang baru dikoloni, sebagian juga ada yang istilahnya udah hamil juga, cuma hamilnya hamilan muda gitu. Nih, ya, lihat pejantannya, blackheadnya, blackhead banget. Nggak sampai area pangkal dada atau kepalanya gitu, blackhead banget ya, insya Allah. Dan untuk harganya monggo ya, kita diskonkan sekarang di harga di 26 juta. Beda 1 juta, Bos. Beda 1 juta, Bos. Ya, jadi langsung aja buruan gercep ya, karena posisinya untuk buntingan ini kita stoknya terbatas. Ya. Kita stoknya terbatas. Untuk domba-domba Dorper Publad impor, kita keluarkan terbatas ya, edisi terbatas. Hanya sekitar 100 ekoran. Sekarang tinggal beberapa ekor lagi ya, antara 50 ekoran kurang lebihnya. Karena kemarin-kemarin kita keluarkan domba hampir di lebih dari 100 ekoran. Gitu. Makanya sekarang stoknya terbatas dengan domba-domba Dorper Publad. Dengan yang impor lama, impor baru, stoknya terbatas di 100 ekoran lagi yang kita akan keluarkan untuk domba. Makanya buruan langsung gercep ya. Kalau untuk jantannya untuk saat ini kita belum ada yang dikeluarkan ya. Karena apa? Faktor yang pertama, nih faktor yang pertama itu karena kita posisi si dombanya ya, posisi si dombanya yang pertama itu stoknya udah habis ya. Udah habis, stoknya terbatas, udah habis. Karena sebelum-sebelumnya kita keluarkan besar-besaran tuh untuk domba-domba Dorper Publad impor pejantan ya. Stoknya sekarang udah habis, sudah menipis, makanya kita stop dulu penjualannya. Nah, kalau misalkan dari sobat-sobat ternak semuanya nih pengen ya paketan bawa 1 jantan 40 ekor betina Dorper Publad ya, 1 jantan 20 ekor betina Dorper Publad, insya Allah sih itu bisa kita bicarakan gitu ya, kalau paketan seperti itu. Nah, kalau untuk satuan, mohon maaf kita belum ada yang keluarkan untuk saat ini. Karena kemarin-kemarin kita sudah banyak keluarkan untuk domba-domba Dorper Publad impor pejantannya. Jadi ya, kenapa kita enggak keluarkan gitu ya untuk domba-domba pejantan? Kenapa? Yang pertama mungkin kita pengen pengembangan ya, fokus ke pengembangan. Tujuan utama kita fokus ke pengembangan domba-domba Dorper Publad ya yang impor, sehingga bisa dikembangkan di Indonesia gitu ya. Posisinya bisa dikembangkan di Indonesia, kemudian istilahnya udah nantinya ke depannya gitu ya, kita akan jual juga bibitan-bibitan hasil peranakan di kandang kita yang nantinya bisa terjangkau gitu ya di kalangan yang posisinya berbagai kalangan gitu ya. Jadi posisinya berbagai kalangan, insya Allah bisa terjangkau, karena domba Dorper Publad itu domba untuk perbaikan genetik juga gitu ya. Kita sebetulnya enggak mengkesampingkan domba-domba lokal kita, cuma kita pengen perbaikan genetik nih ya buat sobat-sobat ternak semuanya. Terlebih kan untuk domba Dorper Publad ini gitu ya, pertumbuhannya itu per bulannya itu pasti meningkat gitu ya. Coba bayangkan 1 tahun ya, 1 tahun bobotannya udah bisa di 50 kilo ke atas, 60 kilo ke atas, 70 kilo ke atas, 80 kilo ke atas, bahkan bisa di 1 kintalan gitu ya, 100 kilo lebih gitu ya. Nah, tujuan utama itu kita ingin memajukan peternakan yang ada di Indonesia supaya maju, berkembang bersama-sama, sehingga peternakan-peternakan kita ini bisa dikenal gitu ya, dikenal
di mancanegara ataupun di internasional. Dan kita juga punya kebanggaan tersendiri gitu ya. Yang pertama, kita asli gitu ya, punya kebanggaan tersendiri terhadap domba-domba lokal kita, yaitu domba Garutan, yang umumnya sudah dikenal di masyarakat Indonesia ataupun di masyarakat luar juga, bahkan ke berbagai dunia sudah mengenal domba-domba Garutan. Nah, kita juga harus bangga gitu ya. Nah, yang kedua, kita pengen gitu ya ngembangin juga domba-domba Dorper Full-blood impor ya, yang posisinya domba Dorper Full-blood ini dari Afrika gitu ya, kita ingin kembangkan di Indonesia. Kita ingin perbaikan genetik sehingga domba-domba lokal yang ada di kita itu bobotannya bisa uplah, bisa tinggi. Bahkan posisinya sekarang yang istilahnya domba Dorper Full-blood impor ya, kita kolonikan, kita kawinkan, kita silangkan dengan betina-betina Garutan. Mau lihat contohnya ada di sebelah sana, hasilnya bagus ya, itu juga masih muda dombanya, tapi bobotannya udah hampir di 50 kilo lebih. Nah, jadi seperti itu ya buat sobat-sobat ternak semuanya yang emang posisinya kemarin nanyain tuh pejantan-pejantan. Untuk saat ini emang kita belum keluarkan kalau misalkan satuan gitu ya, tapi kalau misalkan paketan ya 1:10, 1:20, insya Allah sih kita juga bisa bicarakan gitu ya. Insya Allah kita juga bisa bicarakan gitu ya, perihal kalau misalkan dari sobat-sobat ternak semuanya pengen punya satu jantan 10 ekor betina Dorper Full-blood gitu. Jadi seperti itu, pengen pengembangan juga gitu ya. Nah, mohon maaf ya, untuk harga tadi kan udah tuh di harga 26 juta untuk impor lama ini. Kenapa harganya berbeda ya antara impor lama sama impor baru? Nah, untuk impor lama itu posisi dombanya udah lama di kandang kita juga gitu ya. Dan itu juga kita juga terkena biaya pakan, biaya kos per hari-hari pakan ya, pakan per hari-hari biayanya. Makanya untuk domba Dorper Full-blood impor lama itu kita hargakan di 26. Untuk domba Dorper Full-blood impor baru kita hargakan di 25 juta gitu ya buat sobat-sobat ternak semuanya. Emang mohon maaf gitu ya, video kali ini video rencana awalnya kita pengen review kan gitu ya untuk domba-domba Dorper Full-blood impor betina bawa anak, tetapi kita malah bicara kesana kesini ataupun domba buntingan atau gimana. Nah, untuk video di part berikutnya, karena video ini kepanjangan, karena video sesi kali ini kepanjangan, kita untuk review domba Dorper Full-blood impor bawa anak, kita lanjutkan di part kedua. Jangan lupa tonton terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan, khususnya di domba, di kambing yang ada di kandang pusat domba, dan juga diskon-diskon terbaru, info-info terbaru yang ada di kandang pusat domba. Nah, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, bisa menambah wawasan bagi kita, bisa menambah sharing juga bagi kita, dan intinya berkah selalu buat sobat-sobat ternak semuanya yang ingin memajukan peternakan Indonesia. Tanpa niat menggurui, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing ilmu seputar peternakan khususnya di domba. Mohon maaf apabila dari saya ada salah kata gitu ya. Nah, jangan lupa dapatkan diskon-diskon terbaru dan juga domba-domba berkualitas hanya di kandang pusat domba. Pusat breeding, pusat domba lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.